Sebagai aparatur sipil negara, kita tidak hanya dituntut untuk bekerja secara profesional, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai yang menjadi dasar pedoman dalam setiap sikap dan tindakan. Nilai dasar tersebut terangkum dalam Core Values ASN berakhlak, yaitu yang terdiri dari 7 nilai. Yang pertama yaitu berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini menjadi fondasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat. Sebagai contoh, kami menyoroti kinerja Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini, yaitu Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Pak Purbaya lahir di Bogor pada 7 Juli 1964. Pendidikan tingginya dimulai di Institut Teknologi Bandung mengambil jurusan Teknik Elektro. Kemudian, Pak Purbaya melanjutkan studi pascasarjana di Purdue University dan meraih gelar master dan doktor di bidang ilmu ekonomi. Karir profesional Pak Purbaya diawali di sektor swasta, termasuk sebagai field engineer di Schlumberger, dan kemudian berkiprah sebagai ekonom di Danareksa Research Institute. Ia pernah menjabat sebagai chief ekonomi serta direktur utama PT Danareksa Securities. Di sektor pemerintahan, Pak Purbaya pernah menjabat sebagai staf khusus dan deputi di Kementerian Koordinator. Namanya semakin dikenal publik ketika menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan pada periode 2020 hingga 2025. Pada tahun 2025, ia dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pak Purbaya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang merupakan salah satu panduan perilaku atau kode etik dari nilai berakhlak berorientasi pelayanan. Ini terlihat pada saat Pak Purbaya memberikan contoh pada pegawai pajak untuk ikut memajukan UMKM pada saat Pak Purbaya menikmati makan siang di UMKM. Pak Purbaya menyediakan kanal layanan lapor Pak Purbaya melalui WhatsApp sehingga masyarakat dapat melaporkan aparat yang tidak sesuai dengan peraturan. Pak Purbaya menunjukkan penerapan nilai dasar ASN berakhlak, khususnya nilai kompeten, melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI, untuk mendeteksi potensi kebocoran di sektor bea dan cukai. Mungkin judul berita tersebut terkesan negatif, tetapi sebetulnya maksud dan tujuan Pak Purbaya melakukan perombakan Ditjen Bea Cukai karena ingin menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Pak Purbaya menyebutkan bahwa pengganti akan diambil dari internal, bukan dari luar instansi. Pak Purbaya juga memperingatkan jika pembedahan tidak berjalan, peran Bea Cukai bisa digantikan oleh pihak ketiga. Pak Purbaya berkomitmen akan menindak jajaran Ditjen Pajak Bea Cukai jika kinerja mereka tidak diperbaiki. Nilai loyal sebagai karakter Bapak Purbaya Yudi Sadewa tercermin dari kesetiaannya kepada bangsa dan negara, serta kepatuhan pada pemerintah yang sah sebagaimana diatur dalam panduan perilaku kode etik berakhlak. Hal ini diwujudkan melalui dukungannya terhadap kebijakan penarikan dana pemerintah dari Bank Indonesia ke Bank BUMN atau Himbara untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan ekonomi nasional. Tindakan tersebut menunjukkan pengutamaan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pada implementasi dan sosialisasi P2SK yang dihadiri Pak Purbaya dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, mereformasi sektor keuangan Indonesia dalam memperdalam pasar keuangan, meningkatkan inklusi dan memperkuat pelindungan konsumen serta stabilitas sistem keuangan. Ini juga termasuk penerapan dari nilai berakhlak adaptif. Dengan gayanya yang koboi dan berbaur dengan masyarakat, Pak Purbaya menyederhanakan komunikasi antara pemerintahan dengan masyarakat terkait isu-isu ekonomi yang kompleks sehingga menyederhanakan agar masyarakat mudah memahami tentang isu-isu yang terjadi. Ini membuktikan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat sehingga memunculkan sifat kerjasama yang baik serta bersinergi untuk hasil yang lebih baik. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pak Purbaya Yudi Sadewa merupakan sosok teladan yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak secara konsisten dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Keteladanan beliau dalam bersikap profesional, berintegritas, serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara menjadi inspirasi bagi seluruh aparatur sipil negara dalam mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia dan berorientasi pada pelayanan publik.